Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Surat Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi tesih teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat loro, awi salati to ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat. Jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Uti Allah langkung kersa bi muradi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayatu tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimaknane min. Ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno. Ayat muhkami tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa. Ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istifham ingkar nuti dawuh akana istifham ingkar. Wal jar wal majrur halun dadi hal min qaulihi ajaban bin nasbi lan nasab khabaru kana dadi khabare kana. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha iku dadi isine kana. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kana alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru te khabar nang ajaban dados isim iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana ta ana iku linasi kedhe manusa ajaban ing gawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing keceluk rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu iku an-angdirin nas. An sune kelakuan mufassiratun. Angdir ngekei peringatan sira. Kowe ngekei peringatan sira. Khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa. Ngekei peringatan al-kafirin ing pira-pira wong kafir bil azab lan siksa. Wa basyir lan nyenteng-nyenteng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum satamne ketep kedue alladzina amanu bi anna lahum lan satamne kedue alladzina amanu qadama sidqin ana persiapan apik. Salah fasidkin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik inda rabbihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dhisikna sapa mukminun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafiruna atau kala komentar sapa al-kafiruna pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Qur'an bisi Qur'an al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkono-mungkono tangdir wa tafsir. Iku lasik rumubin yektine sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados karya kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musaru ta kang den isara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satune pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi fi sittati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot dia tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krana sak temene kelakuan ulang yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono khalqis samawati wal ardi. Zaman rengono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temen kelakuan ulam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau saat mau ngertakno sapa Allah la qala kau guna kene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan arep. Film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu tay pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan. At-tasab buta ing gawe ati-ati to gawe tahapan. Sumastawa mongko nuli nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko nuli munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiki antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Ora ana wong sing iso nyafaati kumujud ya sok kang nyafaati sapa syafi'i ahadin. Ta min zaidatun zaidah. Tambahan illa min ba'di idzni kecuali sause entuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngerat kali maring pengucape kufar innal asnama tatame pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa atam lagu maring kufar. Zalikum wa rabbukum. Zalikum mengkon-mengkon Allah ayil khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum iku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ta ora eling sira kabeh iki mita fil asli bidat. Ila ilmu kemarin Allah syaratan ta'ala marji hukum ta bali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dadine Allah hakon lan hak masdarani mansubani di fi'li ma al muqaddar. Inna wa ta'amna Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdirillah innahu tawi annahu. Iku ya beda. Iku ngawiti sapa Allah minal agam. Yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada aku tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semai itu mongko nuli balekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tani sangka kubur. Liya dia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa Allah alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil qisti lan adil waladina ta wong akeh kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lagu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta'i minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa badiku berihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang wala bicara samsadian. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dawa Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat sing diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode napa? Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan-ajakan logika tauhid, ajakan-ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangan iki. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus ya teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh, bariku wa ila adin aqom huda, wa ila samud aqom napa salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Niki rumono. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial kene kok ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut aja alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab.
Ada Allah apa gawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing muk pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un apa? Ujar Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada apa? Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane napa? Akeh. Sehingga ajaran pangeran kita dianggap napa? Aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga teng ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal-usulnya. Asal-usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinna. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada prasaksi yang Dewa ini pirang-pirang. Ini sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sitok. Ini sing disebut aja alal alidata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Inna hadzal syai'un ujab iku aneh. Terus wantolakal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadzal syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka sing kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, itu buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau balani malah perang itu beda dengan itu. Sama tak ceritani. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya ditutupi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petek, cara mereka apa? Yang digundul apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai terus. Sopo yang kurang ajar. Man fa'ala hadza bi alihatina. Alihat itu jamak ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminat
zalimi. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal, ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Siji. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahum. Walhasil wong-wong terus apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing mrotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane Nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yai sopan teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali mata abuduna napa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya napa? Kakeane nyiso. Ufil lakum bali mata abuduna. Oh, duatar radi utek. Apalah tak? Duatar radi utek. Ngaku takok kowe ora oleh mergo mesti ra iso ya. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah mengalami ini. Anit tapi bila Ibrahim napa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat fanazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lha hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran, ya aku njaluk ben mari. Jarak berlintang, sing bantu pengiran. Goblok lintang dijaga atau berlintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, camam-nom mulai mikir. Jebule dan kita ini apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih, sampai peristiwa debat terbuka. Saya kira oke, lintang pengiran tani, ini. Falam majana alaihi lailu apa? Kau tak bakola ada apa? Robbi. Ya entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini. Sesuai hilang. Piye? Situ ada di pangeran. Nah, bila sepakatan wah, karena hilang lah situ ada di apa? Pangeran. Penting bulan ini untuk gede, untuk macam ada di apa? Pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru umimah. Terakhir terngenge luwih keren. Hada akbar. Luwih apa? Gede. Orang gede hilang meneh. Dibeli ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu ini. Lah, nak gagal kabeh terus pengirane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim juga gak kok. Ya pengirane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe napa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Iki disebut wa khalaqakum wa ma ta'malun. Iku asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para Nabi. Ya, para Rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai berolo-berolo dipeteli. Kamu ora paham. Wong goblok agak dicontoh fisik kan enggak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotor.
Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Fir'aun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeranku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, orang pangeranku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semengerane wetan mbek kulon. Nabi Musa pasti ku yo anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Fir'aun ya enak. Aku mlaku ngetan kulon ora pangeran. Sarapku sing di pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamanu nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa aqtal ya ila ilahi Musa. Di saat kita di piramida, sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kae Fir'aun, baru kae apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Fir'aun. Yaiku piramidane mbek jatatin apa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol apa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin tak, tapi kok sik. Akhire ngongkon carane insinyure. Haman aku gaekno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi napa? Piramida itu dicek dienggo Fir'aun ape nantang pangerane sinten? Musa lali atol ila ilahi napa? Musa wa inni la azunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Fir'aun. Ra iso matekno argumentasine Fir'aun. Akhirnya nganggo senjata pamungkas, ya sudah Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra sido dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versimu Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang apa? Iman. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Bersama nama Quran dong. Benar. Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau saat ini rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal madinah apa? Ya aqala ya Musa innal mal ayatamiru bika liyaqtuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Fir'aun kalah secara hujaimiyah apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata Allah. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, okay? Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram, itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Paham ya? Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya
Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pengirananmu Lata, ora Uzza, ora Hubal, terus pengirananmu sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengirananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panajala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiranku sitok, gawok meneh. Mas, urusan dunia ku wae. Kok pengirannya sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa-dewi, Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan juga cara koding, mau itu kodam. Nah kodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Itu mau enggak kalau mau perewangan kalau anda tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua kodam. Mana nih nanti terjemah? Sekti dua apa? Perewangan. Perewangan bobudul, bojin, memalaikan, bompor, ono mau mau bahasa Arab. Bendora ketoro Jawani di bahasa Arab apa? Kodam itu terjemahnya apa? Perewangan. Kodama yang dulu kodama kodim mana buruk. Candalan itu nak cara pondok jadi kodim. Kedaran buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Kodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nah sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahnya ya sekolah. Paham? Sampun nggih sampun, bakso terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada itu sampun bakso. Itu ya itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa apa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun apa? Sampun bakso terjemah. Anak sekolah nih di sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Berarti sekolah di sekolah. Paham ya? Jadi ini pentambahan ngertos yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak karena urusan dunia apa? Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu mereka jangan. Terus kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka, yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoknya nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae sapa ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat Sopo, nak segoro kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak baden iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora. Sama.
seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, jadi apa? Rasul. Nah, ini ono tonggo dringki, ya kuno. Kenapa? Gue jadi menteri wak seneng. Gue kenal menteri seneng. Perkara ada orang tanggal. Jajal lah menteri yang tanggal. Ya seneng. Gue satu. Paham? Gue orang ngayu seneng. Jajal orang ngayu yang tanggal. Murah itu seneng tenang. Toko plek. Gue satu uang. Uang ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunatu. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Nggih. Akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wis ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Akhirnya ngomong Mekah itu, katakan Abu Jahal senangnya jaraki. Betul, balung timun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disambil orang yang lainnya Muhammad. Masih gitu, coba tangi menang. Disebut Aidakun Nahidomau, warufatan. Rufat itu yang dijur. Jadi orang kafir senangnya ngeremet-remet balung, ngarepe Muhammad, terus disawur Muhammad. Ini lemak yang jaring, coba tangi menang. Malah parah menang. Wes ngono sing gawa risalah dek kere ana Muhammad tapi sing amal ora ngandel. Dianggap boleh popularitas, dianggap wong edan. Akhire wong kafir muni, "Mas pasti iku kepengin apa lho, Mas?" Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara nang kayu rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei du. Sementing wis gawe aneh-aneh. Wah, akhirnya aku tak posting, Bang. Posting ngambil pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita kok langit, tambah aneh meneh. Ada kan 3 yang ditompo, 4 luwih napa? Aneh. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis pamane apa nggak dadi-dadine Muhammad kena sihir, wajnun. Majnunu was bujir wonge dan wong sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah napa? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Isi disebut Quran kanu ya'buduna apa? Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya ketika ulama-ulama tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang Nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu berjaya. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malik dadi ula gedhe. Paham ya? Akhirnya apa? Adu kedijayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim adi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan akal. Iku Abu Jahal terbelar tenan. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak bumi terdekat dengan rembulan dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku Nabi, bulan itu tak pecah ya. Pecah tenang. Orang kafir melihat
Sehingga mereka terus wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo iya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, Pak, nggih tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni sihir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Majnun napa? Majnun saiki mudah kelas napa? Sahir. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai wedi kan. Ya lumayan ora wedine napa? Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang kayak nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan ana wedine. Wong ben ana wedine ben apa? Kiai. Senajan to ya wedine lewat jalur kiai sing napa? Sing dukun sing napa? Nobel. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Lu ini sejarah nyata. Buktinya malih cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya tinggi ya lebih gede jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus. Semua Nabi ngetok. Karena itu tadi. Kenapa Nabi ngeten maksud kula? Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti ngliwati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya suka wong Jawa lho, wong Jawa. Nah ana wit gedhe muni amit bae. Paham nggih? Apa ngetok wit gedhe di ruwatan dhek, mun arep pamit mari kuwala. Wah, apa mlebu alas gak amit bae go maca apa ngono. Lah begini-begini dulu lebih kuat lagi tradisi kaya. Paham ya? Lah kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang nunjukno kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya untuk status takir, okay? Akhirnya untuk status apa? Tapi lumayan naik kelas, sama Pak Junun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Yang pun lumayan. Lapat mulai wedi ini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan sing rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra nrimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang pun sesi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial sing dialami kanjeng Nabi kalian Abu Jahal sing disebut akana linna sinapa ajaban. Nah, tegene juz 8 istilah awaji betum anja'akum dzikrum min rabbikum. Kenapa setiap rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, ada alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujar. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk musuh siji nu buat lorong untuk angel. Nah siji kan paling lebih seneng. Misalnya saya widi ada gambarannya akad. Wong Islam lah nak wakil ya karena ngeleh jeneng, jadi Allah menentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah nek kok pirang-pirang jadi telu itu lumayan. Telu kon dadi napa?
Paham ya? Terus sama ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap apa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya no bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Saharatun apa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Zaman roh asal usulnya, kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cetak. Barang dicetak terus di kamar-kamar atau diri. Ya sama seperti mitologi Jawa. Berbuat terus kubur di sawangannya orang penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombak biasa di wisata. Tapi nak ombak kubur di kok segoro gitu ya orang penunggune. Kau yang Jawa kan? Ya itu memang kuno. Cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa. Baru wis gudi sama orang sing apa? Podo jimat ki wonten, kerja ora sing gawe. Biasa, baru wis guwerang semua macam wis suwi. Sawane ora sing nunggu. Lah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dan itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, misalkan biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa fil arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh itu mau mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddau wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik, dianggap biasa. Harus gugur di tawangannya orang apa? Bahagia. Mulanya delalah, berdoa-berdoa wabah itu diyakini tapu perkara itu. Tua, nah tua dianggap gue penunggu. Lah delalah kertane Allah itu tua Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tua. Wong tua wae kok hebat, lho ora critane iku bulan iki tua-tua sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq. Rumah yang apa? Tua. Bersama roh kabeh. Kena opo tua kok hebat, lho ora tau suwi kok. Mergo go nyai liya-liyane tuwa identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro beti alito iki nawal akiki nawar rukait sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Orang kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Enggak, wong mriku namung mrito isina wal akifina war rukait. Ya mulai sekarang bisa ngrukuk kalian apa? Ora-ora hubungannya kalian haji. Ini men mawon di duwe yo kaji, tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk napa? Tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Menurut wa ta'ala alladzi dzata'ala kang gawe sapa ladi asam ta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang nuren tegese duwe nur wal qamara lan Allah gawe ing rembulan digawe nuron ing duwe cahaya waqad darulan ngira-ngirakno sapa Allah utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune qamar Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane sama nyatun wa isru naman jilan, yaitu duwe 28 tempat di samarin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dino. Mingkul lisahrin sanging saben-saben bulan. Wayat tatiru lan nyimpen to ora ketok apa komar lailatain ing romungi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailatain ingkana lamun ana ajaru salatina yauman. Aulailatan utawa mu istitar suwengi ingkana lamun ana apa sehari ku tisatan wa isrina yauman iku mung 29 dina. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana dikul komar. Adat tinina ing wilangane pira-pira taun. Wal kitab lan ngerti ing kitab. Makola orang yang takno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abatan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahulur Allah andai kata yang kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lan yubayinu tikse jelasno sapa Allah al ayat ing pira-pira ayat kaumin kedue kaum ya alamuna kang ngerti sapa kaum ya tadabaruna tikse kang angan-angan sapa kaum inna fisilafilai satamna ing dalem perbedaan bengi wan hari lan dina bidabi kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wa nusoni lan kurang wa malan perkara kala ingkang ngetano sapa apa samawati ing pira-pira langit min malaikatin sai malaikat wa samsin dan srengenge wa qamarin dan rembulan wa nujumin dan lintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin dan gunung wa biharin dan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda dalalatin dikse biro-biro pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala di kaum yang kedua kaum yang takut akan takwa sopo kaum bueng opo fayut minu namun kau gelem iman sopo kaum khoton tertentokno sopo Allah hum ing kaum yuk minu bizikri langkah sebut li analum krono tak tenai kaum sing mukminun almun tabiuna sing manfaatno kabeh dia lan ayat innal ladina tak tenung akeh lahir dina kang ora arep karo sapa ladina liko anak ing ketemu ning ingsun dibasi kelantangi saka kubur warodulan podo puas sopa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya badalan akhirati hale dadi penguripan akhirat li ingkarihim krana ingkari wong akeh lan maring al hayatil akhirah wat ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayati dunya sakanu tegese ngrasa nyaman sapa ngakeh ilaha maring al hayati dunya waladzina lan wong akeh gungkang teladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua biluna kelali kabeh lali dala ilawah daniyatina Matuke an ayatina dala ini wahdaniyatina tegese dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa filuna lali kabeh tarikuna tegese ninggal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-kono kabeh ku mawagum tegese utawi panggonane ulai kae anarun roko. Dimas bab perkara kanu kang ana sapa ngakeh ira diguna nglakoni sapa ngakeh nasiti sanging musyrikan wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Innal ladzina tak tenungake amal kang padha iman sapa ladzina wa amil lan lakoni sapa ladzina sholihat ing grogro ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nujono ing alladzina. Yursiduhum tegese nujukno sapa Allah. Yursiduhum tegese nujukno hum ing alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amil sholihat. Iman bi iklan Allah. Di ayat ala gambara asno gawe sapa Allah lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bihi lan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri rumahum tahtihim saking isor-isore ahli jannah wa anharu biro-biro sungai fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat dakwahum tairidane utawa pengucapane wong akeh biya ing dalam jannah etola buhum tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tawuna kang tenung sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalem swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma.
Subhanaka kan suci panjenengan Allahumma Allah. Ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu itu bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi, iku bena aidihim ku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Maknane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talabu iku bena apa? Aidihim. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara binarum kang ing dalam antarane alladzina. Fiya ing dalam kana iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dongane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terang masalah falak sithik. Huwallazi ja'ala samsa diya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa hisab. Sing jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400, berarti terpaut maupun 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak, di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkan fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di mana aja. Dan sampai yang dua iman, jadi sains, ini dua pengetahuan. Proses falakia itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini sumbulan, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4, yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita. Itu cara Jawa orang musim labok, kemarau, terus hujan, terus khori itu cara mereka yang antara ini hujan sampai marah. Khori dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khotul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa Arab khotul istiwa. Bagilah Jawa dari katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau nih gue belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok rai roh ilmu, itu kode goblok ya. Saja nih wiridan teman-teman roh ilmu begini. Dia ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Quran. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama, kisarannya sama-sama 12. Terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam, sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris, bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang dilewati katulistiwa sama dengan Arab Saudi, trennya sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khotul istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada allazi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptaannya, yaitu huwallazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Setu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejo, boleh Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit. Cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora sing ilang. Wilang suwe-suwe tambah, suwe-suwe ilang. Maksudnya ngeten sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait napa ilang 5 menit 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dadi dina. Misalnya sampean saiki tak bedheki. Ini ben sampean latihan mikir, ora ngaji wiridan men sampean. Ndak karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mun seneng ilmu rambu istighosah. Wong Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pangeran nggih tebak-tebakan tiap bulan niku rong dino istighfar. Berarti tiap bulan ana misteri rong di. Lah nek dirune mulai Saban. Karo dino ping pindho dadi napa? Patang. Ane saiki tahu stres kertas Saban di awal. Nah, sing emosi ku ana pemerintah. Paham ya napa? Kula terangno iki masalah saya. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, kalau nggak ada kitabnya sing dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Suhaib, ya gitu gitu. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi Harun jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kodene jadi Nabi Dewan Rainan. Usul yang pengeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak Musa ketika dakwah keliru dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi jadi jewer. Namanya jadi Nabi faktor pinter. Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun sing jewer Nabi. Pas Nabi Musa wiridan ning turi Sayyidina wiridan, Nabi Harun mimpin ra pedes. Kaum dadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa protes dadi Nabi faktor ini. Padahal kakake Nabi Musa niku adike sinten? Nabi. Ya Nabi sing seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nopo? Gitu. Ini wonten tahun nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam nanti lama-lama juga selisih. Mulane ketika Kanjeng Nabi wayataqo rabbiz zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Nggih, trennya tetap tambah nopo? Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayataqo rabbiz zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kira nani cepat. Saya kira dino koyak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang tuh tetap menuju kutub. Tambah hari tambah dekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sami ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas khotul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu fujirat itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa rajulan duwe, rajulan proposal. Sama aneh. Ora wadi itu wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras apa itu teke waras atine ngene kok. Gara-gara waras itu pahaman. Iku mau disebut beda rumah barzakul layakdian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, karena gempa ini bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama, bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai zuzizatil ardu, dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari menentukan proses pencairan salju apa enggak. Tapi kita kan tahu paham, kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan, gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Ta'lamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ini sekali-kali mau bongkot terus. Dua sedikit tenang ini ilmu nih pengiran. Artinya terus ya masih cerita alamu ada di sini kamu bisa tahu karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, iku ilmuwan lah itu terus bingung. Mau suara tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini mesti waqalat insan malah. Ini ada apa? Wong pinter lah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu iku li ta'lamu ada dadinina apa? Wal bisa. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni, wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nek wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Susu wong kan mikir, hampir dipajang kok dia anak. Oh perkara ini sperma sangka lanang ning itu. Anak ngono ora dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat apa? Suntik. Wis mulai gak pati butuh sing lanang, butuh sperma ning tok tapi ora usah butuh proses senggaman. Paham ya? Suwe dicek meneh. Ternyata di Bali ra kabeh semua sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi L. Nah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara pola azim kita bener pengiran. Ketika wala di jalan sampai di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di sini nak. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya? Karena tertib maka bisa diidentifikasi. Polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah zilzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intarun apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, kenapa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas Irian Jaya itu masih sekian diaranya es abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi kira-kira pulau lagi lebih cepat. Nah itu pulau kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kancane akeh. Cara kanca pulau pulau cerita. Pulau kiamat itu rapati, rame-rame. Mati loh itu wedi dhewe. Tak kenake yo bener. Nah kiamat bareng rugen bareng akeh kancane. Lah mati wah napa? Nah, goblok mau mati kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenenge ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama karena ilmu itu universal. Cuma di Islam apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu lembaga pangan dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Uang nanti rame-rame kabel. Sebelum ketika populasi manusia cepat, sumber pangan yang lebih cepat. Kalau bisa uang panen nanti 4 bulan, 5 bulan. Saya 3 bulan panen, jadi ditemukan bulan. Zaman buang-buang di sik wong cek-cik mangane juagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane berat ka. Jenenge tebane wong ning napa pira? Itu kan, ya itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat tok tujuane. Sebelum saiki cepat tok tujuane tapi ora tau di tujuan ora tau tok. Wong ora dikarepno. Wong bisa ora tau tok tapi jadi tujuan harus dipilih apa? Saiki wong saiki insyaallah ya tetep bingung ora duwe apa? Tujuan. Foto dua. Lu ngerti wong saiki kira tau tok tujuan wong ora tau duwe apa? Foto wae. Tapi ilmuwan mulai polanya, lalu yang disebut wal zaman demi zaman, wal asar demi waktu. Sakira orang wong bingung dari wong kafir wama yulikuna ilah. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kados Nabi Ibrahim, kados wali-wali sing kasep kados Abu Yazid Al-Bistami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, didudono langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno riyen, sederenge wonten kitab-kitab modern sakniki buku-buku modern. Lalu ada kitab-kitab kuno niku luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wong nggih sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine nggih napa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang umat dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga ora tahu jadi pegawai Pertamina, ya ora tahu ngurusin apa
Pertamina, malah tahu belas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan fasara bahron wahidan, bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Nah, itu hebatnya Quran cerita beda umat berzakul layar. Kalau sekarang masih tertib, air laut itu kena air sungai itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa ketemu. Dan bisa diilmoni karena masih tertib. Tapi nanti setelah tidak tertib tetap bakalan insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu sing disebut li ta'lamu adadas sinina apa? Paham ya, kasus masalah kasus sperma, kasus nopo bayi tabung, terus kasus nopo ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya itu diilmoni. Ya, mulai dulu gak bisa nopo diilmoni. Wong kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa sing dijajan kuwe. Misalnya wet opo di stek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah sing nyakang antarane wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pati nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tikus. Rencanane kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit ora unggul kok rutin barang ora usah. Rencanane ora bang napa? Sperma itu khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Dadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Dadi kok itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran itu nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu itu tidak ada. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul tidak. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan min nutfatin sangka sperma idza tumna nalikane disokno atau didakok atau diletakkan. Karena wong gitu. Wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunya lewat senggama. Cara tapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu. Terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya ada berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya. Diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Lah Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur nopo. Sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini disebut sebuti wala udillannahum wala amurannahum fala yughayiruna apa khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubtikunna adanal amwala amurannahum fala yughayiruna apa khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu tuh bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus, tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Engko nek ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Yo prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi? Dianggap kriminal maksudnya. Mestinya kan satu-satu toh, nak verseran misalnya verseran. Misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rugen dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena Gus Bak bisa hidup pakai jantungnya rugen. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi mau nguripi wong sitok, mateni wong sitok, paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing keluar tuku ginjal cadangan mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh, alasannya kehidupan yang menciptakan kematian. Mulai orang modern juga kadang orang paling bodoh saat dunia, orang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Tambah-tambah kan lucu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, itu belum disahkan. Artinya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih apa? Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, pala ibu irun dan apa? Kalau punya semangat ngotak ngatik asal usul kerja. Dia sakit juga atik, misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita taruh kena direkayasa. Misalnya bukan lagi asalarnya apa tuh sirun apa sahabat pasuk nabi ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil nopo awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah iya misalnya angin misalnya ben ora sumuk wong iso merubah mbek kipas. Angin saja awan yang di luar itu diciptakan. Misalnya rangsangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirangsang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirangsang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok nggak bisa direkayasa? Artinya masih bisa di ilmu ini, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan gitu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman bisa Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memberdayakan apa? Angin. Untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi tinggi, karena apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuhan. Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsir roh. Itu rata-rata ulama darani haram. Nah, cara kula lagi haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsir roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsir roh. Fa'innal imatah ba'dal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh, nak tahu siapa nyawa. Final imatah badal ini pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tahu sinau, kalau Mustafa barang itu wong tahu mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan, mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane kayak tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengiran mbok cancel, programnya pengiran mbok handle. Paham ya? Ya pancen wong saudara ni mata ini wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa? Rendahna napa? Ya nentang programnya pengiran. Samane iki manuk pengiran ini. Nah, pengiran kecewa sambil jedek bar. Nah, cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau buat kenangan jono bodohnya. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Waktu gale wong poligami niat nulung wong wedok nerangkat dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus ora kok. Nyekel sitok, bareng ape nambahi sitok hilang sitok, nambahi sitok hilang sitok. Nah ya tetep sitok terus ditulung. Paham? Alasannya dari nulung itu akan luwe ape urusannya mabar nulung kita ujul. Poligami kita di Jawa orang nulung kita ujul. Nulung kita nih ujul kita meneh. Mungkin yang tetap sunat nak papat untuk papat, ini menolak sunat. Tapi masalahnya kan nambah kita ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter ngono. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sangka di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak kono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasinya itu duit itu nah, kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Lah itu termasuk yang diperingatkan Allah pada ibu dirunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kasabat izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca, mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin. Dan kalau tingkat asinnya kurang, maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi, awan saja itu bisa direkayasa. Pakai mediator, garam. Pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adanal wala amrunahum fala termasuk menggih fala yuwiruna napa wala udillanahum wala umman nyanahum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umman nyanahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berharap
khayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong bumi enak era karuan kepen manggon Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan. Engko manggon bulan nak jenenge wong lanang asike tetep nglawan wong wedok. Nak jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nak wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia. Ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar melevaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal tujuan pasal suci bari wal bari maka sahabat etik. Bahwa pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Walaupun yang itu ngeri betul. Nah, makanya dari sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut nama lita alamu ada sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala insan nama malah. Baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat, terus mengidal tiharun apa? Fujirat. Periode fujirat terus periode wa'idal tiharun apa fujirat. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ya. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua fujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa munda akhir da'wa ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kagungan puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kagungan alamin.